Baik dalam karir maupun kehidupan sehari-hari, ada satu skill yang bisa dibilang paling penting dari semuanya. Apa itu? Persuasi. Kemampuan inilah yang mengubah ide jadi aksi dan impian jadi kenyataan. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana caranya menguasai seni yang satu ini. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kita semua pasti pernah kan? Punya ide yang brilian banget, solusi yang kayaknya udah paling pas. Tapi kok nggak ada yang denger? Dicuekin aja gitu. Bikin frustrasi kan? Nah, tenang. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya supaya suara kamu itu nggak cuma sekedar didengar, tapi bener-bener diikut. Kutipan ini bener-bener kena di intinya. Coba deh pikirin. Banyak loh orang yang kerja keras, banyak juga yang super berbakat. Tapi yang benar-benar bisa melesat jauh ke atas, itu adalah mereka yang ngerti cara meyakinkan orang lain buat percaya sama visi mereka. Inilah pembedanya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu hal yang penting banget buat kita luruskan. Yang kita omongin di sini itu persuasi yang etis ya, bukan soal nipu atau akal-akalan. Manipulasi itu tujuannya buat keuntungan diri sendiri, seringnya ngerugian orang lain. Kalau persuasi sejati itu tujuannya buat menciptakan situasi win-win, di mana semua pihak merasa menang dan puas sama hasilnya. Yuk kita masuk ke bagian pertama. Coba deh, anggap persuasi itu kayak otot, sebuah keahlian yang bisa dilatih. Ini bukan bakat lahir. Ini adalah alat yang bikin kamu beda dari yang lain, bikin kamu lebih menonjol, dan yang paling penting, memastikan kontribusimu itu diingat bukan cuma dilewatin gitu aja. Nah, ini dia kuncinya. Orang-orang yang jago persuasi itu bukan karena mereka hoki atau beruntung, bukan. Mereka itu arsitek dari jalan mereka sendiri. Mereka nggak pasif nungguin kesempatan datang. Mereka aktif menciptakan kesempatan itu dengan cara meyakinkan orang lain untuk ikut serta dalam ide dan impian mereka. Sekarang, kita masuk ke pilar pertama dalam persuasi. Dengerin baik-baik. Sebelum kamu bisa meyakinkan siapapun tentang apapun, kamu harus bangun fondasinya dulu. Dan fondasi itu adalah koneksi. Koneksi yang dibangun di atas dua hal, rasa percaya dan rasa suka. Tanpa ini, semua kata-kata hebat yang kamu siapkan jadi nggak ada artinya. Kepercayaan itu nggak bisa diminta, tapi harus didapetin. Setiap interaksi yang kamu lakukan, sekecil apapun itu, jadi kesempatan buat ngebangun atau malah ngerusak kepercayaan. Jadi, setiap kali kamu nepetin janji, setiap kali kamu jujur, walaupun itu sulit, dan setiap kali kamu bisa diandalkan, sebenarnya kamu lagi nabung di bank kepercayaan. Dan ini aset persuasi paling berharga yang kamu punya. Ini bukan cuma teori loh, tapi aksi-aksi yang praktis banget. Misalnya, sesimpel nyebutin nama orang pas ngobrol. Itu langsung bikin mereka ngerasa diakui. Atau coba deh lebih banyak dengerin daripada ngomong. Orang jadi ngerasa dihargai. Hal-hal kecil kayak gini, tapi dampaknya luar biasa buat bangun koneksi secara instan. Oke, fondasi koneksi udah kuat, sekarang kita lanjut ke pilar kedua, seni dalam meminta. Iya, karena minta tolong atau mengajukan sesuatu itu ada seninya. Ini bukan sekedar ngomong, tapi soal gimana cara kita merangkai kata-kata supaya jawaban iya itu jadi pilihan yang paling alami dan logis buat mereka. Nah, lihat deh perbedaannya di sini. Jelas banget kan? Yang kiri, bisa bantu aku? Kedengarannya kayak kita ngasih beban ke mereka. Bikin ragu-ragu. Tapi coba lihat yang kanan. Aku bakal seneng banget kalau kamu bisa bantu karena... Wow, ini beda banget. Kita nunjukin apresiasi, bikin mereka merasa dihargai, plus kita kasih alasan. Konteksnya jadi jelas. Cuma ganti beberapa kata, tapi dinamikanya langsung berubah total. Ada satu kata ajaib dalam persuasi. Karena kekuatannya itu luar biasa. Berbagai riset psikologi nunjukin kalau otak kita itu secara otomatis lebih gampang menerima sebuah permintaan kalau ada alasannya. Anehnya, alasannya bahkan nggak harus yang super canggih. Cukup dengan ngasih kenapanya, permintaan kamu langsung terasa jauh lebih valid dan jadi lebih susah buat ditolak. Wah, ini teknik yang cerdas banget. Jadi, jangan langsung minta yang besar. Mulai dulu dari yang kecil-kecil. Ajukan pertanyaan yang jawabannya udah pasti iya. Misalnya, kita semua setuju kan kalau efisiensi itu penting? Iya. Dan punya alat yang tepat itu bikin kita lebih efisien kan? Iya. Nah, setelah dapat beberapa iya berturut-turut, secara psikologis jadi lebih susah buat mereka bilang enggak ke permintaan kamu selanjutnya. Kenapa? Karena akan terasa nggak konsisten. Dan pilar ketiga, seringkali yang paling berpengaruh itu bukan apa yang kamu katakan, tapi gimana cara kamu menyampaikannya tanpa kata-kata. Bahasa tubuh, postur, bahkan cara kamu pakai jeda atau keheningan, semua itu ngirim sinyal yang sangat kuat dan ngebentuk cara orang lain mandang kamu dan pesanmu. Coba deh bayangin, sebelum kamu ngomong satu kata pun, postur tubuhmu udah ngomong duluan. Berdiri tegak, bahu ditarik ke belakang, itu nggak cuma bikin kamu ngerasa lebih pede,
tapi juga ngasih sinyal ke alam bawah sadar orang lain bahwa kamu ini orang yang kompeten dan bisa dipercaya. Ini penyesuaian yang simpel, tapi dampaknya gede banget. Gerakan tangannya itu bisa cerita banyak. Lengan disilangkan, bisa kelihatan defensif. Tapi, telatak tangan yang terbuka, gerakan yang rileks, itu mengkomunikasikan kejujuran dan keterbukaan. Seolah-olah kamu bilang, nih, aku nggak nyembunyiin apa-apa. Sinyal-sinyal kecil kayak gini bikin orang secara naluri ya, jadi lebih gampang percaya sama kamu. Ini nih senjata rahasia yang sering orang takutin. Diem. Hening. Kebanyakan orang kan panik ya kalau suasana jadi hening, pengennya cepet-cepet ngomong lagi. Padahal seorang persuader yang jago justru pakai keheningan ini sebagai alat. Jadi setelah kamu ngajuin permintaan penting atau ngasih poin kunci, coba deh diam sejenak. Jangan buru-buru ngisi kekosongan itu. Biarin kata-kata kamu meresap. Keheningan itu justru ngasih bobot ke ucapan kamu dan ya secara halus mendorong lawan bicara buat mikir dan ngerespons. Nah, kita udah bahas 3 pilar utamanya. Sekarang, gimana cara nyatuin semuanya? Yuk, kita rangkai jadi satu kerangka kerja yang simpel dan praktis, yang bisa langsung kamu pakai buat jadi komunikator yang jauh lebih persuasif. Ini dia rangkumannya. Ingat, semuanya dimulai dari mesin koneksi. Bangun dulu rasa percaya dan bikin orang ngerasa penting. Abis itu, baru masuk ke seni meminta. Pakai kata ajaib karena, dan bangun momentum dengan rantai ya. Terakhir, sempurnakan dengan keunggulan tak terucap. Manfaatkan bahasa tubuh yang percaya diri dan jeda yang strategis. 3 pilar ini kalau digabungin, wah, jadi kekuatan persuasi yang etis dan efektif. Tentu, kita nggak akan selalu dapat jawaban iya, pasti akan ada penolakan. Dan itu, nggak apa-apa. Kuncinya adalah cara kita melihat penolakan itu. Jangan dianggap sebagai kegagalan pribadi. Anggap aja itu data, umpan balik. Oke, cara ini belum berhasil, apa yang bisa aku pelajari? Apa yang bisa aku ubah buat selanjutnya? Setiap tidak yang kamu dapat sebenarnya cuma bikin kamu selangkah lebih dekat sama iya berikutnya. Jadi, sebagai penutup, aku mau kasih pertanyaan buat kamu. Kamu nggak harus ngubah semuanya sekaligus dalam semalam. Coba pilih satu hal aja dari yang udah kita bahas. Mungkin mulai lebih sering nyebut nama orang pas ngobrol? Atau mungkin coba pakai jeda setelah ngajuin permintaan? Apa satu langkah kecil yang bakal kamu lakuin hari ini buat mulai menguasai keahlian super penting ini?